Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Kembali lagi dengan Bu Wikan dalam mata pelajaran matematika. Bagaimana kabar anak-anak semua? Bu Wikan harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Seperti biasa, sebelum kita mulai, silakan anak-anak kembali ke Google Classroom untuk menuliskan nama dan nomor absen sebagai pengganti presensi kalian. Dan jangan lupa mempersiapkan alat tulis dan buku tulis untuk mencatat hal-hal penting yang akan Bu Wikan sampaikan. Baik, kita mulai ya anak-anak. Pada pertemuan kali ini, kita masih mempelajari bab bentuk aljabar. Setelah kita kemarin sudah mempelajari beberapa subbabnya. Ada apa saja anak-anak? Yang pertama, kita telah mempelajari mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, kita telah mempelajari menuliskan bentuk aljabar. Yang ketiga, kita telah mempelajari substitusi bentuk aljabar. Dan kali ini merupakan subbab terakhir yang akan kita pelajari, yaitu apa? Menyederhanakan bentuk aljabar. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat memahami cara menggabungkan suku-suku bentuk aljabar dan juga dapat menyederhanakan bentuk aljabar linier. Yang pertama akan kita pelajari adalah bentuk aljabar linier. Bu Wikan mempunyai sebuah contoh. Terdiri dari ada 3 persegi panjang. Nyatakanlah luas 3 persegi panjang pada gambar di bawah ini dengan menggunakan bentuk aljabar. Kemudian, hitunglah selisih luas antara gambar 2 dan 1. Untuk gambar yang pertama, bentuk aljabar dari luas gambar 1 adalah, ya kita harus tahu dulu, apa rumus luas persegi panjang itu apa anak-anak? Iya benar, panjang kali lebar. Maka kita lihat dari gambar 1, panjangnya 7, lebarnya 1. Maka bentuk aljabarnya adalah 7 kali 1 sama dengan 7. Lanjut, untuk gambar yang kedua. Kita lihat ya, ada panjangnya 2, lebarnya A. Maka bentuk aljabar dari luas gambar 2 adalah 2 dikalikan A. 2A. Masih ingat ya anak-anak? Penulisan perkalian pada bentuk aljabar ada dalam subbab menuliskan bentuk aljabar. Lanjut, untuk bentuk aljabar dari luas gambar 3 adalah 3 dikalikan A sama dengan 3A. Maka selisih luas antara gambar 2 dan gambar 1 adalah karena selisih, maka iya benar, dikurangi. Maka 2A dikurangi dengan 7. Nah, bentuk aljabar ini merupakan bentuk aljabar linier. Lalu bentuk aljabar linier itu apa, Bu Wikan? Bentuk aljabar linier adalah bentuk aljabar yang terdiri dari suku-suku linier. Terus suku linier sendiri apa? Nih, suku linier adalah suku yang dinyatakan sebagai hasil kali satu huruf dengan bilangan positif ataupun negatif, seperti 2X atau negatif 8A. Jadi, dia hanya terdiri dari satu huruf saja, bukan seperti AB atau X ditambah Y, bukan seperti itu. Jadi, hanya terdiri dari satu huruf. Itu yang disebut suku linier. Yang kedua, kita akan mempelajari menyederhanakan bentuk linier. Bu Wikan ada contoh lagi nih. Ketika pita kakak sepanjang A cm saya potong, maka pitanya berkurang 7 cm. Ketika saya memotong pita adik sebanyak 2 potong, masing-masing sepanjang A cm, maka pitanya tinggal 5 cm. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi pita kakak itu A cm dikurangi 7 cm. Kemudian kalau pita adik itu terdiri dari 2 potong A cm, kemudian dipotong hanya tinggal 5 cm.
Pertanyaan yang pertama, berapakah panjang pita kakak digabungkan dengan pita adik mula-mula? Yang kedua, berapa sentimeter pita adik lebih panjang dari pita kakak? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus mengetahui bagaimana cara menyederhanakan bentuk linear. Yang pertama, ketika menambahkan dua bentuk aljabar linear, gabungkan suku-suku yang memuat huruf yang sama. Demikian juga suku-suku bilangan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Suku-suku bilangan ini apa, anak-anak? Itu konstanta. Dan lanjut yang kedua, ketika mengalihkan bentuk aljabar linear dengan bilangan, hapuslah tanda kurung dengan menerapkan sifat distributif. Masih ingat ya, Bu Ikan sudah mengajarkan dalam bab bilangan bulat dan pecahan. Yang ketiga, ketika membagi bentuk aljabar linear dengan bilangan, ubahlah pembagian menjadi perkalian. Perkalian di sini yang dimaksud adalah perkalian terbalik. Oke, yang pertama kita akan mempelajari penjumlahan dalam bentuk linear. Ini kita gunakan untuk menjawab soal yang pertama tadi. Berapakah panjang pita kakak digabungkan dengan pita adik mula-mula? Jadi karena digabungkan, kita akan menjumlahkannya. Nah, pita kakak. Di sini yang ditanyakan pita kakak. Pita kakaknya itu pertama A senti, tapi sudah dipotong 7 senti. Berarti pita kakak tinggal A dikurangi 7 cm. Kemudian pita adik, yang di sini pita adik itu pita adik mula-mula. Pita adik mula-mula kan A ditambah 5, menjadi 2A ditambah 5 cm. Maka panjang pita kakak digabungkan dengan pita adik mula-mula, dijumlahkan. A dikurangi 7, ditambah 2A ditambah 5, seperti ini. Kemudian apa tadi? Digabungkan suku-suku yang terdiri dari satu huruf dan suku-suku bilangannya. Nih digabungkan A sama 2A, digabungkan jadi 1. Yang suku bilangan juga jadikan 1, negatif 7 dan 5. Maka A ditambah 2A, 3A. Negatif 7 ditambah 5, negatif 2. Oke. Yang kedua, pengurangan dalam bentuk linear. Ini kita gunakan untuk menjawab soal yang kedua. Karena yang ditanyakan apa? Berapa sentimeter pita adik lebih panjang dari pita kakak? Maka kita cari selisihnya. Karena selisih, maka kita kurangi antara pita adik dengan pita kakak. Masih sama ya, pita kakak A dikurangi 7 cm, dan pita adik 2A ditambah 5. Maka selisih panjang pita adik dengan pita kakak adalah 2A ditambah 5 dikurangi A dikurangi 7. Maka 2A ditambah 5. Negatif ketemu positif. Negatif A dikurangi A. Negatif ketemu negatif. Menjadi positif ya, berarti ditambah 7. Kemudian kita jadikan 1. Seperti yang tadi, kita jadikan 1, kita gabungkan suku-suku satu hurufnya. Nih, 2A dikurangi A. Kemudian suku-suku bilangan, kita jadikan 1 juga. 5 dan 7, ditambah 5 ditambah 7. Jadi 2A dikurangi A. 5 ditambah 7, ditambah 12. Seperti itu. Maka selisih panjang pita adik dengan pita kakak adalah A ditambah 12. Yang ketiga, perkalian bentuk aljabar dan bilangan. Bukan juga ada contoh. Sederhanakanlah. Yang pertama, negatif 3A dikalikan 4. Nah, seperti ini. Negatif 3 dikalikan 4 dikali A. Kita jadikan 1 ya, suku bilangannya. Negatif 3 dikali 4. Berapa? Negatif 12. Dikalikan A, ingat, materi perkalian dalam bentuk aljabar, iya, tanda kalinya dihilangkan, bilangannya dituliskan di awal sebelum huruf, menjadi negatif 12A. Lanjut, untuk yang soal nomor 2. Soal nomor 2 ini apa? Kita gunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ya, ini kan sudah ajarkan ya, berarti bagaimana caranya? Negatif 2 dikalikan 4X ditambah negatif 2 dikali 5 seperti ini. Berarti 4X dikali negatif 2. Berarti negatif 8X ditambah 5 kali negatif 2, negatif 10. Maka hasilnya negatif 8X dikurangi 10.
Lanjut untuk yang keempat, pembagian bentuk aljabar dan bilangan. Nih, Bu Ikan juga ada contoh. Yang pertama, 8X dibagi 2. 8X dibagi 2 berarti dijadikan perkalian terbalik. Seperti yang sudah Bu Ikan jelaskan tadi. Berarti 8 dikalikan, jadikan 1 ya, suku bilangannya. 2 dibagi 2 berarti dibalik, jadi 1/2. 8 kali 1/2 dikalikan X. Berarti 8 kali 1/2, 4. Dikalikan X, 4X. Yang kedua, 3X ditambah 9 dibagi 3. Kita jadikan dulu pertama perkalian terbalik ya. Kok bisa toh Bu? Kok ini kali 1/3, padahal ini bagi 3. Kan ini dibagi 3/1. Nah, berarti kalau dibalik dikali 1/3. Sama ya, seperti yang ini tadi. Seperti itu. Terus kalau sudah bentuknya seperti ini, kita kerjakan pakai sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ya. Berarti 3X dikali 1/3 ditambah 9 kali 1/3. 3X dikali 1/3. Bilangannya saja ya, berarti 3 kali 1/3. 1 kali X. Dituliskan X saja ya, tidak boleh 1X. Kemudian ditambah 9 kali 1/3, 3. Maka hasilnya adalah X ditambah 3. Oke, untuk lebih memahami subbab menyederhanakan bentuk aljabar, bukan ada beberapa latihan soal. Silahkan anak-anak kerjakan pada buku tulis kalian. Silahkan untuk berdiskusi dengan teman yang lain. Tidak perlu dikumpulkan, tidak perlu dikirimkan ke Bu Wikan. Jika ada pertanyaan, kalian boleh menanyakan kepada Bu Wikan melalui WA grup maupun WA pribadi. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi Bu Wikan ada salah-salah kata. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.